Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys, terhadap kartu yang saya pegang ini, apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini memberikan suatu informasi yang positif atau memang memberikan suatu informasi yang bersifat negatif. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, informasi apa? Apakah akan bersifat positif terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini atau memang energi yang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Strength, di mana kemunculan kartu Strength ini berunsurkan api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Apabila saya menarik dari sisi zodiak Ariesnya, kemungkinan saya merasakan energi yang kamu miliki untuk saat ini suatu semangat barukah, atau memang diri kamu di sini ada suatu motivasi yang akan kamu ubah untuk memperoleh suatu kemajuan. Kalau saya melihat dari zodiak Leonya dan mengkaitkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, saya merasakan ada sesuatu yang ingin kamu prioritaskan di sini. Apakah dari unsur keuangan yang ingin kamu prioritaskan, atau memang dari sisi perasaan yang ingin kamu prioritaskan, atau memang dari sisi hubungan rumah tangga yang ingin kamu perbaiki, di mana ketika diri kamu memperbaiki hubungan rumah tangga tersebut, kamu lebih memprioritaskan antara pemikiran kamu daripada perasaan kamu. Karena ketika diri kamu memprioritaskan perasaan kamu, pasti akan muncul yang namanya rasa sakit hati. Makanya diri kamu lebih memprioritaskan pemikiran kamu agar apa yang diberikan oleh pasangan kamu tidak kamu bawa di dalam perasaan kamu. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya dengan kemunculan kartu Strength ini, dengan energi yang kamu miliki untuk saat ini,
saya melihat dan merasakan ada satu pemikiran yang sedang kamu lakukan di sini. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan, tetapi diri kamu di sini sedang mengharapkan suatu bantuan dari angel. Sedang berpikiran apakah perbuatan saya ini sesuai dengan ekspektasi saya atau memang tidak. Kalau saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi saya hanya fokus dengan kata strength, saya merasakan energi kamu baik secara spiritual ataupun baik secara pemikiran, diri kamu untuk saat ini ada sisi kuat, ada sisi kekuatan yang masih kamu pegang. Kalau saya mengkaitkan terhadap hubungan perasaan kamu secara LDR ataupun secara toksik dengan kata kekuatan, saya tidak tahu ini apakah diri kamu masih ingin mempertahankan hubungan tersebut atau memang diri kamu ingin hubungan tersebut disudahi. Karena ketika diri saya menarik dari kata kekuatan antara diri kamu dengan pasangan kamu, baik secara mantan atau masih berhubungan, saya melihat ada satu memori yang masih menempel di masing-masing kedua belah pihak, di mana sama-sama masih kuat. Kalau saya mengkaitkan terhadap hubungan rumah tangga kamu dan menarik dari kata kekuatan dengan kemunculan kartu strength ini, ada satu energi dari kedua belah pihak ini masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga tersebut. Walaupun ketika diri dia menjalankan hubungan rumah tangga tersebut, dia sudah terlalu banyak yang merasakan namanya sakit hati. Dia tidak memikirkan bagaimana rasa sakit hati tersebut, tetapi dia lebih memikirkan bagaimana kondisi untuk kedepannya dari sisi seorang anak. Dia lebih fokus berpikiran tersebut daripada harus berpikiran mengenai perasaan. Kalau saya berbicara dari sisi kamu yang single parent, dengan kemunculan kartu strength ini dan menarik dari kata kekuatan, sebenarnya diri kamu itu sangat kuat untuk menjalankan situasi kehidupan kamu. Walaupun terkadang diri kamu itu merenungkan dan melamun, apakah saya mampu atau tidak mampu. Di sisi lain, saya sangat membutuhkan seseorang agar seseorang ini bisa membantu saya. Sebenarnya diri kamu tidak membutuhkan seseorang agar bisa membantu diri kamu. Kamu harus bisa menjalankan kehidupan tersebut walaupun status single parent itu masih melekat di dalam diri kamu. Karena ada unsur kekuatan. Jiwa spiritual kamu itu seakan-akan memberikan diri kamu itu suatu pesan, kamu harus bisa kuat, kamu harus bisa mampu untuk menjalankannya. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu strength ini, kamu memang masih bertahan di dalam pekerjaan tersebut, walaupun diri kamu merasa tertekan. Ada satu faktor yang membuat diri kamu bisa bertahan di situ. Apakah faktor itu karena berdasarkan diri kamu memiliki suatu tanggung jawab atau memang suatu kebutuhan? Kamu menjalankan pekerjaan itu karena memang ada faktor itu. Di sisi lain, kamu merasa kuat di dalam pekerjaan itu, sebenarnya perasaan kamu sudah menyerah. Karena rekan-rekan yang berada di sekeliling kamu hanya untuk menjatuhkan kamu dan hanya untuk memfitnah kamu. Untung muncul kartu strength. Kalau tadi kartu yang lain muncul, mungkin situasi energi kamu menggambarkan kartu yang lain.
Nah, bagaimana kartu di bawahnya, guys? Muncul kartu Six of Coin. 3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan. Kalau saya melemparkan kartu ini dan membuat posisi kamu berada di tengah-tengah, kemungkinan untuk kedepannya akan ada hal yang ingin kamu pertimbangkan di sini. Saya tidak tahu apa yang akan kamu pertimbangkan, tetapi dari kemunculan kartu pertama, apabila saya mengkaitkan terhadap kartu kedua, akan muncul satu energi di hadapan kamu yang akan meminta suatu bantuan. Saya tidak tahu satu energi ini apakah mantan pasangan kamu atau memang orang-orang orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Cepat atau lambat, dia akan muncul di hadapan kamu ini karena untuk kedepannya dia melihat ada situasi yang akan membuat diri kamu berubah. Di saat diri kamu menerima situasi perubahan tersebut, muncullah satu energi ini. Ketika muncul, akan timbul di pemikiran kamu hal yang ingin kamu pertimbangkan. Banyak aspeknya, guys. Bisa saja satu energi ini akan meminta bantuan terhadap diri kamu. Bisa saja satu energi ini ingin kembali terhadap diri kamu. Bisa saja satu energi ini akan memberikan suatu perlawanan terhadap diri kamu. Ini dia, guys. Nah, kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu As of Pentacles, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini dan untuk kedepannya. Akan ada suatu kabar di mana kabar itu berupa kabar kemakmuran untuk diri kamu. Kalau saya mengkaitkan terhadap satu energi yang akan datang terhadap diri kamu untuk kedepannya dengan kemunculan kartu As of Pentacles ini, kemungkinan diri kamu akan lebih tinggi derajatnya daripada derajat dia, di mana ketika derajat kamu lebih tinggi dari dia, dia akan meminta suatu bantuan terhadap diri kamu karena ketika diri dia meminta bantuan terhadap diri kamu, kamu berpikir dan kamu tidak mau memberikan bantuan tersebut. Nah, kalau saya menutup kartu Six of Coin dan masih mengangkat As of Pentacles, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Judgment. Yang rusak diperbaiki, yang mati dibangkitkan, yang seharusnya tidak memiliki harapan menjadi ada harapan. Dengan kata lain, kemunculan kartu Judgment ini berbicara terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, untuk kedepannya. Ada situasi yang akan membuat diri kamu berubah dari sisi materi, bukan dari sisi perasaan. Saya mengkaitkan antara Judgment dengan As of Pentacles yang berbicara terhadap materi kamu. Perubahan dari sisi materi, di mana ketika diri kamu menerima suatu perubahan materi tersebut yang sangat berlimpah, dan itu pun sangat kuat, guys. Nah, bagaimana kartu di samping Judgment? Muncul kartu The Two of Cups, suatu pertemuan. Suatu pertemuan yang dilakukan baik secara pria dengan wanita
wanita dengan wanita, pria dengan pria. Dengan kata lain, kemunculan dari kartu The Two of Cups untuk kedepannya ada suatu pertemuan yang akan membuat diri kamu merasa bahagia, di mana pertemuan ini bisa saja berupa suatu keputusan, baik dari sisi pekerjaan, keputusan dari sisi hubungan rumah tangga, keputusan dari sisi rekan bisnis ataupun usaha, keputusan bisa saja dari materi kamu. Karena kemunculan kartu The Two of Cups ini, seseorang sedang mengarah terhadap diri kamu karena tujuan dia ingin membantu diri kamu, ingin memberikan diri kamu suatu perubahan agar diri kamu tidak lagi berada di dalam situasi ketidaknyamanan. Pertemuan yang akan mengubah, di mana mengubah dari sisi materi kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, selain dari sisi materi, pertemuan ini bisa saja dari sisi perasaan. Karena pertemuan ini secara ketidaksengajaan. Ini dia guys. Kita lihat di bagian ketiganya. Muncul kartu berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Dimana untuk kedepannya pun ada satu energi yang akan merasa sensitif di sini. Ada satu energi merasa tidak terima dengan apa yang kamu dapatkan untuk kedepannya. Ada satu energi yang akan melihat diri kamu mengalami situasi perubahan. Di saat diri kamu mengalami situasi perubahan, satu energi ini akan merasa sakit hati. Sakit hati guys. Kita lihat kartu di sampingnya. King of Pentacles. Satu energi akan sakit hati melihat diri kamu kedatangan seseorang, di mana seseorang itu penuh dengan materi yang berlipat ganda. Karena King of Pentacles ini berbicara dari seseorang yang memiliki materi, seseorang yang bisa diandalkan dan seseorang yang bisa dibanggakan. Seseorang ini sedang mengarah terhadap diri kamu, di mana tujuan dia untuk mengubah kehidupan kamu. Ini dia guys. Kita lihat kartu terakhirnya. Page of Wands. Seseorang sedang mengarah terhadap diri kamu, di mana ketika diri dia menyatakan perasaan terhadap diri kamu, mulai kehidupan yang baru, mulai perasaan yang baru, mulai ide-ide yang baru. Ibaratnya kemunculan kartu Page of Wands ini, seseorang yang harus bisa bergerak maju, tetapi dia fokus dan tidak mau melihat bagaimana keadaan di masa lalu. Ini dia guys. Bisa saja diri kamu untuk kedepannya akan fokus terhadap seseorang yang akan datang terhadap diri kamu. Ini cepat atau lambat, dia sedang mengarah terhadap diri kamu. Tetapi dengan syarat, sekali lagi, saya menyampaikan terhadap diri kamu, jangan pernah keluarkan aura negatif kamu agar alam semesta bisa membantu diri kamu. Agar alam semesta bisa memberikan seseorang terhadap diri kamu yang penuh dengan rasa kenyamanan ataupun rasa kebahagiaan.
Saya berulang kali menyarankan jangan pernah memberikan aura negatif terhadap kehidupan kamu ataupun terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Biarkan biarkan orang-orang yang berada di sekeliling kamu memberikan aura negatif, karena semakin banyak mereka memberikan aura negatif terhadap diri kamu, pasti aura negatif tersebut akan diubah oleh alam semesta menjadi aura positif. Saya hanya menyarankan guys, sebelum saya menutup kartu saya ini, sekali lagi saya menyarankan jangan pernah memberikan aura negatif kamu terhadap orang lain. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.